Shalom, shalom. Ada sukacita pada malam hari ini, amin. Berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya. Kita akan berdoa, kita tundukkan kepala kita. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan atas hadirat-Mu tengah-tengah kami. Engkau begitu baik Tuhan. Engkau begitu luar biasa. Kasih anugerah-Mu sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Kami ada sampai hari ini semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau begitu luar biasa. Biarlah pada malam hari ini Tuhan, kami menikmati Engkau di tempat ini. Terima kasih. Tebus tempat ini dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami persembahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir ke dalam tangan-Mu. Kami bersatu hati, kami sepakat, kami ikat segala roh-roh yang bukan berasal daripada Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat
kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh, Kau sangat baik, Kau sangat baik Tuhan. Mari kita sembah Dia pada malam hari. Dia hadir di tengah-tengah kita pada malam hari. Oh, terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Ku sembah Kau Tuhan. Ku agungkan nama-Mu, ku agungkan Engkau, Yesus, Yesus Tuhan. Ku agungkan Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang mulia. Kami bersyukur, kami bersyukur, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Ku agungkan Engkau, Yesus Tuhan. Jamah setiap kami, jamah setiap kami. Tuhan yang ajaib, kami sembah, kami sembah. Engkau baik, Engkau baik, segala kemuliaan bagi-Mu, segala hormat bagi-Mu. Terpujilah Kau Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta, dulu, sekarang, dan
Tuhan Allah yang setia. Amin. Pada malam hari ini mari kita semua sama-sama gandol Gusti. Amin. Haleluya. Gandol Gusti, gandol Gusti, saben dina dina wengi gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, saben dina dina wengi gandol Gusti. Gandol Gusti. Haleluya. Biarlah pada malam hari ini roh kita menyala-nyala. Amin. Amin. Roh kita di dalam memuji Tuhan semakin menyala-nyala. Amin. Berikan salam kiri kanan, katakan semangat, 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 semangat.
kita akan persiapkan hati kita untuk firman Tuhan. Bila roh yang di dalam diri kita senantiasa menyala-nyala bagi nama Tuhan. Amin. Dan pada malam hari ini, biarlah kita terhubung dengan Tuhan, karena hanya di dalam Dia ada kehidupan. Haleluya Yesus. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas,
Sungguh Tuhan, firman-Mu lah yang berdaulat atas kami. Hidup kami tidak ditentukan dari perkataan orang. Hidup kami tidak ditentukan dari opini manusia. Hidup kami ditentukan oleh firman Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan, kami perlu firman-Mu. Kami butuh firman-Mu. Tanpa firman-Mu kami tersesat, kami kehilangan arah. Itu sebabnya di ibadah yang indah sore ini, waktunya bagi kami untuk membuka hati, siap untuk Engkau taburi dengan kebenaran firman Allah. Roh Kudus, Engkaulah guru agung kami. Ajarkanlah kepada kami segala jalan kebenaran-Mu, yang olehnya hidup kami dibentuk, dipahat, diukir oleh kuasa Roh-Mu, sehingga hidup kami menjadi serupa dengan gambaran-Mu. Urapi dan pakailah abdi-Mu yang terbatas ini untuk menyampaikan firman Allah, biar kami semua diberkati olehnya. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin, amin, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, haleluya. Shalom. Bersyukur kepada Tuhan untuk kepercayaan yang Tuhan berikan membagi kebenaran firman Tuhan dalam kesempatan yang indah ini. Terima kasih Bapak Gembala yang memberi kepercayaan melayani di sore ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan taruh di hati saya satu tema, yaitu Coram Deo. Coram Deo itu adalah bahasa Latin yang berarti di hadapan Tuhan. Coram Deo ini diberikan oleh John Calvin sejak masa reformasi. Menjadi sebuah dorongan bagi orang-orang percaya di segala zaman, termasuk bagi kita, bagaimana kita hidup dalam Coram Deo. Arti Coram Deo itu sendiri adalah di hadapan Allah. Next. Nah, mengapa ini penting? Awal tahun ini kita dikejutkan dengan sebuah berita yang menggemparkan. Entah Bapak Ibu Saudara mengikuti atau tidak, tapi saya dikirim berita ini dan saya syok mendengarnya. Yaitu adanya seorang hamba Tuhan bernama Philip Yancey yang dalam 3 dekade, sekitar 30 tahun lebih, dia menjadi penulis paling berpengaruh di Amerika, mungkin juga di seluruh dunia. Saya sendiri seringkali mengutip dalam khotbah saya, dalam saya mengajar, buku-bukunya lengkap saya koleksi. Ya, setiap kali dia mengarang, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, pasti saya beli. Jadi koleksi bukunya Philip Yancey, saya punya lengkap sekali. Tapi baru minggu lalu ada berita bahwa dia membuat sebuah pengakuan di majalah online Christianity Today, bahwa dia telah berselingkuh dengan seorang wanita yang sudah bersuami selama 8 tahun. Wah, itu syok pengakuannya. Dan dia menarik diri dari semua pelayanan. Dia berhenti menulis buku, dia berhenti melayani. Sejak pengakuannya bahwa dia telah jatuh dalam dosa. Pernikahannya sebetulnya sudah dijalani selama 55 tahun, usia Philip Yancey sendiri 76 tahun. Tetapi meskipun usia perkawinan yang sudah 55 tahun tidak menjamin ya untuk dia jatuh dalam dosa. Pelayanan berkaliber internasional. Buku-buku yang diterjemahkan lebih dari 50 bahasa di seluruh dunia. Semua tidak menjadi garansi untuk hambanya ini jatuh dalam dosa. Saya angkat ini bukan karena saya menjelek-jelekan beliau, karena memang dia sudah mengakuinya secara secara publik. Jadi ini bukan sebuah isu, pengakuan beliau sendiri. Dan itu mengejutkan saya di grup-grup WA, baik grup WA pimpinan
Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia se-Indonesia, grup-grup hamba Tuhan, itu dipenuhi dengan memperbincangkan tentang kejatuhan hamba Tuhan Filipiansi ini. Menjadi perenungan ya, beberapa orang japri saya dan saya katakan saya juga syok mendengar berita itu. Itulah sebabnya siapapun kita bisa jatuh. Kalau seorang Filipiansi saja bisa jatuh, maka kita semua bisa jatuh dalam dosa. Betapa pentingnya kita saling mendoakan, saya katakan sama teman-teman. Betapa pentingnya kita saling mendoakan, betapa pentingnya kita saling mengingatkan satu dengan yang lain. Supaya kita terus eksis di pekerjaan Tuhan, terus dipakai Tuhan sampai Dia datang kembali. Nah, Bapak Ibu Saudara, renungan Coram Deo ini menjadi relevan bahwa bagaimana kita menjaga hidup kita di hadapan Tuhan. Ya. Nah, istilah Coram Deo, next, menurut R.C. Sproul, itu punya pengertian we are called to live Coram Deo, defined as before the presence of God, under the authority of God, and to the glory of God. Jadi kita dipanggil untuk hidup Coram Deo, yang artinya hidup di hadapan Allah, di bawah otoritas Allah, dan untuk kemuliaan Allah. Istilah Coram Deo itu sendiri ada 28 kali tercatat di dalam Alkitab yang berbahasa Vulgata atau berbahasa Latin. 28 kali tercatat istilah Coram Deo di sana. Tapi yang pasti bahwa ini adalah seruan, ini adalah dorongan bagaimana kita menjalani hidup Coram Deo, hidup di hadapan Allah. Mari kita akan membaca bagian firman Tuhan yang saya ambil dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat 23 sampai ayat yang ke-25. Kolose pasal 3 ayat yang ke-23 sampai 25, demikian firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu. Karena Tuhan tidak memandang orang. Haleluya. Jadi konteks di sini memang bagaimana Rasul Paulus memberikan nasihat kepada masing-masing anggota keluarga. Kepada para ayah, kepada anak-anak dia menasihati, dan juga kepada hamba-hamba. Doulos yang menjadi hamba di sebuah rumah tangga. Masing-masing dinasihati. Tetapi ayat ini juga relevan bagi kita orang-orang percaya. Bukankah Tuhan seringkali memanggil kita itu sebagai hambanya? Jadi ayat ini relevan. Meskipun secara konteks itu berbicara tentang rumah tangga di masa itu. Tetapi dalam konteks jauh istilah doulos itu juga mengacu kepada setiap orang percaya. Dipanggil untuk Coram Deo. Hidup Coram Deo, hidup di hadapan Allah. Next. Kalau demikian, bagaimana kita menjalani hidup Coram Deo itu? Bagaimana kita menjalani hidup Coram Deo? Yang pertama adalah hidup benar di hadapan Allah. Hidup benar di hadapan Allah. Ayat yang ke-23 tadi berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Di ayat sebelumnya, Rasul Paulus mengingatkan kepada para hamba-hamba untuk mereka melakukan tugasnya, bukan untuk menyenangkan tuannya, tapi untuk menyenangkan Tuhan. Bukan untuk dilihat tuannya selagi tuannya itu ada, tapi juga ketika tuannya itu tidak ada. Karena apa? Alasannya di sini. Karena apapun yang mereka perbuat, itu sama dengan mereka melakukannya untuk Tuhan. Jadi saya menangkap kebenaran ini bahwa hidup Coram Deo itu adalah bagaimana kita hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup benar di mata Tuhan. Firman Tuhan di banyak tempat berkata bahwa
Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Mulai dari pikiran kita, renungan hati kita, sampai perilaku kita, itu semua terbuka di hadapan Tuhan. Baik kita di dalam ruang yang tertutup yang gelap, maupun dalam ruang yang terang, baik kita berada di kota, baik kita ada di desa, dimanapun kita berada, tidak ada satu ruangan yang tertutup di mata Tuhan. Semua terbuka. Pemazmur dalam Mazmur 139, judulnya di sana adalah doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Bahasa teologinya adalah omnipoten. Tuhan itu Maha Tahu. Dan tidak ada yang bisa bersembunyi di hadapan Tuhan. Next. Hidup kita terbuka di hadapan Allah. Dikatakan demikian firman Tuhan. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Haleluya. Jadi ayat-ayat ini berbicara bahwa tidak ada tempat untuk kita bersembunyi dari hadapan Tuhan. Semua terbuka dengan jelas di hadapan Tuhan. Sampai pemazmur berkata, kemana aku dapat menjauhi roh-Mu? Kalaupun aku terbang dengan sayap fajar, tinggal ya di ujung laut sekalipun Engkau ada di sana. Kalau aku berkata biarlah kegelapan menyelimuti aku, kegelapan itu menjadi terang. Sebab memang tidak ada yang bisa tersembunyi di hadapan Tuhan. Hidup Koram Deo itu menyadari bahwa hidup kita itu terbuka di hadapan Tuhan. Sama seperti seekor ikan yang ditaruh dalam akuarium yang bisa dilihat dari berbagai sisi. Dari samping kiri kanan, muka belakang, bahkan dari atas kelihatan jelas. Demikianlah hidup kita di hadapan Tuhan. Tidak ada tempat bagi kita untuk bersembunyi di hadapan Tuhan. Semua terbuka dengan jelas. Kalau kita menyadari hidup kita terbuka dengan jelas di hadapan Tuhan, maka itu menolong kita untuk tidak bermain-main dengan dosa. Banyak orang berpikir kalau saya pergi ke satu kota, di kota ini tidak ada seorang pun yang mengenal saya, dia bebas untuk melakukan dosa. Mungkin tidak ada seorang pun yang mengenal dia di kota itu, tapi jangan lupa Tuhan ada di sana dan Tuhan mengawasi kita juga. Ada orang yang berkata, saya ada dalam ruangan yang gelap. Ya, tidak ada seorang pun yang memperhatikan saya bebas melakukan apapun yang saya inginkan. Tapi bahkan di ruangan yang gelap, ruangan yang tertutup sekalipun, itu pun terbuka di mata Tuhan. Itulah arti Koram Deo. Kita menyadari bahwa hidup kita terbuka di hadapan Tuhan. Karena itu bagaimana kita menjaga hidup benar di hadapannya. Bahkan hidup kita senantiasa diawasi oleh Allah. Next. Hidup kita senantiasa diawasi oleh Allah. Saya mencoba melihat ya di dalam concordance tentang kata mata Tuhan. Wah, rupanya saya menemukan ada puluhan kata tentang mata Tuhan. Saya ambil hanya 2 saja. Saya kutip di sini dalam 2 Tawarik 16 ayat 9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Ini salah satu ayat favorit saya. Bahwa mata Tuhan memperhatikan untuk melimpahkan kekuatan kepada setiap orang yang bersungguh hati untuk mencari Tuhan. Jadi kalau kita bersungguh hati mencari Tuhan, beribadah pada Tuhan, menyembah Dia, melayani Dia dengan sungguh-sungguh, Tuhan itu tidak tutup mata. Tuhan tahu
Dan dia akan melimpahkan kekuatannya kepada kita. Tapi juga Mazmur 11 ayat 4, Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga, matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Mata Tuhan melampaui laser tercanggih manapun. Dia mampu menembus tembok-tembok, ruang-ruang. Dia mampu melihat kita dan bahkan dia melihat kepada batin kita. Dia mampu melihat pada pikiran kita. Dia mampu melihat kepada kedalaman hidup kita. Mata Tuhan menyoroti, melihat, mengamat-amati, dan menguji anak-anak manusia. Sadarilah Bapak Ibu, kita Koramdio hidup dengan sebuah kesadaran bahwa semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Tidak ada yang bisa menyembunyikan diri dari mata Tuhan. Dia senantiasa mengawasi. Karena itu marilah kita hidup benar di hadapannya. Saya ada sebuah kisah yang menarik, next. Kisah lucu ini. Satu saat saya pergi ke Yogyakarta mengikuti ada Rakernas, Rapat Kerja Nasional, Sekolah Teologi seluruh Indonesia, biasa diadakan setiap tahun sekali di Yogyakarta. Dan waktu itu saya mendapatkan tempat menginap itu di Wisma Joglo. Karena itu saya dari kampus segera memesan taksi untuk ke Wisma Joglo. Dalam perjalanan ke Wisma Joglo, kami ngobrol-ngobrol dengan sopir taksinya. Dan dia berkata, Bapak menginap di Wisma Joglo? Iya, ditaruh di sana. Lalu kemudian sopirnya berkata, tahu enggak Pak, baru-baru ini ada kejadian. Wisma Joglo itu kecurian, kemalingan. Oh ya, bagaimana ceritanya? Saya tanggap ya, sopir taksi ini dengan senang hati dia bercerita. Waktu itu ada seorang yang dia punya ilmu sirep. Ada yang tahu apa itu ilmu sirep? Ilmu yang mampu membuat tidur seseorang gitu. Dia punya ilmu sirep. Dan dia menyirep, membuat tidur seluruh penjaga dari Wisma Joglo ini. Mulai dari satpamnya, front office-nya, ya, mereka yang bekerja di sana, semuanya tertidur. Dan dia merasa aman untuk melakukan tindakannya, mencuri, mengambil barang-barang yang berharga di Wisma itu. Tapi dia lupa, ada satu yang kebal terhadap sirupnya, yaitu CCTV. CCTV tidak bisa dibuat tidur oleh dia. CCTV terus menyorot apa yang dia lakukan. Dan ketika orang-orang menjadi siuman, sadar, lalu kemudian merasa kehilangan barang-barang, mereka membawa CCTV itu sebagai barang bukti ke polisi, dan polisi dengan mudah menangkap pelakunya karena barang bukti itu. Saudara, tahukah kita, mata Tuhan itu melampaui CCTV. Kemanapun engkau pergi, dimanapun engkau berada, apapun yang kau lakukan, mata Tuhan menyorotmu, mata Tuhan melihat. Tidak ada yang bisa bersembunyi di hadapan Tuhan. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari pandangan Tuhan. Mata Tuhan mengawas-awasi, mengamat-amati setiap perilaku kita. Itulah sebabnya hidup Coram Deo berarti bagaimana kita menjaga hidup benar di hadapan Tuhan. Karena memang tidak ada yang tersembunyi di mata. Yang kedua, bagaimana kita hidup dalam Coram Deo. Yang kedua adalah taat melakukan tugas di bawah otoritas Allah. Taat melakukan tugas di bawah otoritas Allah. Dalam ayat 24 dikatakan demikian, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Kata Tuhan itu diambil dari kata kurios. Kata kurios itu bisa diterjemahkan tuan,
atau majikan. Kalau saudara perhatikan punya Alkitab Bahasa Indonesia masa kini, di sana dikatakan tuan. Kalau di TB juga dikatakan tuan ya. Tapi ada yang menerjemahkan majikan. Itu mungkin lebih tepat. Karena ini digambarkan hubungan antara majikan dengan hambanya, dengan budaknya, dulosnya. Jadi Kristus adalah Tuhan dan kita ini adalah hambanya. Ada tugas yang dipercayakan kepada kita untuk dilakukan. Dan satu saat Tuhan akan meminta pertanggungan jawab dari tugas yang dipercayakannya kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, tahukah kita bahwa hidup kita di dalam dunia ini adalah hidup sementara yang disebut sebagai penugasan. Next. Rick Warren dalam bukunya The Purpose Driven Life, hidup yang dikendalikan oleh tujuan, menuliskan ya ada 40 pasal di sana yang harus dibaca dan direnungkan selama 40 hari. Kata dia di pembukaan buku itu, 40 itu adalah angka penting. Orang Israel melakukan perjalanan dari Mesir ke Tanah Kanaan 40 tahun. Tuhan Yesus berpuasa selama 40 hari. Ketika dia bangkit dari antara orang mati, dia hidup di bumi selama 40 hari. Jadi 40 adalah angka yang penting. Lalu dia berkata, mengawali bukunya, renungkan tentang tujuan Tuhan dalam hidup kita selama 40 hari, maka hidupmu akan berubah. Jadi kita tidak bebas menentukan tujuan hidup kita di dunia ini. Tujuan hidup kita sudah ditentukan oleh yang menciptakan kita, yaitu Tuhan sendiri. Dia berkata, Rick Warren berkata, bahwa dunia ini bukanlah tempat tinggal kita selamanya. Tempat tinggal kekal kita adalah di surga. Kita ini hanya menumpang saja di bumi ini. Ketika Tuhan menempatkan kita, ada sebuah tujuan, ada sebuah tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Itulah sebabnya dikatakan hidup ini adalah penugasan sementara. Ada tugas yang dipercayakan pada kita, dan satu saat Tuhan akan meminta pertanggungan jawab kepada kita tentang tugas yang diberikannya. Jadi itu tadi yang digambarkan oleh Kolose pasal 3 ayat 24. Kristus adalah majikan, Kristus adalah Tuhan, dan kita ini hamba-hambanya. Kepada kita dipercayakan tugas-tugas untuk kita kerjakan. Nah, kalau kita kerjakan dengan setia, kalau kita kerjakan dengan baik, maka kita akan diberikan upah. Tapi kalau kita tidak mengerjakan dengan baik, maka Tuhan akan memberikan hukuman. Nanti saya akan jelaskan. Tapi kalau kita lihat di dalam perjanjian baru, next. Ada banyak ayat-ayat yang berbicara bahwa hubungan kita dengan Tuhan Yesus itu adalah hubungan antara Tuhan dan hamba. Ada kalanya Alkitab perjanjian baru menggambarkan hubungan kita dengan Tuhan itu seperti bapa dan anak. Oke, seperti bapa dan anak. Di mana seorang anak kita bebas untuk mendekati bapa, kita bebas untuk meminta apapun. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Di beberapa ayat lain di dalam perjanjian baru menjelaskan hubungan kita itu seperti tuan majikan dengan hamba. Dan tuan menuntut pertanggungan jawab kepada kita hamba-hambanya. Seringkali gereja-gereja timpang dalam hal ini. Selalu terlalu menekankan hubungan kita dengan Tuhan itu seperti bapa dan anak. Ya, sehingga ada banyak orang Kristen itu yang manja. Selalu menuntut, selalu, ya saya ini kan anak raja, saya ini kan anak Tuhan pemilik segala sesuatu. Jadi selalu menuntut, selalu meminta gitu. Tetapi jangan lupa bahwa kita dengan Tuhan juga seperti tuan dan hamba. Yang dimana dituntut dari kita ketaatan. Ketaatan terhadap Tuhan kita. Untuk melakukan tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Kolose 3:24 tadi, dan dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kalau kita taat sampai setia,
Tuhan siapkan bagi kita upah. Orang yang bekerja pantas untuk mendapat upahnya. Ya, hamba yang taat melakukan tugasnya, taat melakukannya, maka dia berhak untuk mendapatkan upah. Next, kita lihat beberapa bagian dari firman Tuhan. Next lagi. Kita melihat dari bagian firman Tuhan bahwa Tuhan itu menyiapkan upah bagi yang taat melakukan tugas yang Tuhan percayakan. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Allah memberi upah kepada orang yang bersungguh-sungguh mencari Dia. Bapak Ibu Saudara, ada walaupun nanti di bagian akhir saya singgung lagi, tapi ada dua hal. Keselamatan itu adalah grace, anugerah, free yang Tuhan berikan kepada kita atas respon iman kita yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi keselamatan bukan karena usaha kita, bukan karena pekerjaan kita. Tetapi upah itu diberikan bagi orang yang bekerja. Tadi saya katakan orang yang bekerja layak untuk menerima upahnya. Posisi kita sebagai hamba, Kristus sebagai Tuhan, maka Tuhan itu menyediakan upah bagi yang taat mengerjakan tugasnya. Tapi kalau tidak taat, tidak menerima upah yang Tuhan beri. Kemudian di ayat lain, Wahyu pasal 22 ayat 12 juga berkata, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Hidup Coram Deo adalah hidup dalam kesadaran bahwa Tuhan mempercayakan tugas kepada kita untuk kita kerjakan di dunia ini. Dan saat kita pulang nanti, kita harus memberi pertanggungan jawab terhadap tugas yang Tuhan berikan. Next, ini tadi yang saya katakan, bahwa keselamatan kita di dalam Yesus adalah cuma-cuma, anugerah dari Tuhan, free, gratis, tidak usah bayar. Keselamatan kita. Hanya tinggal kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita mendapatkan keselamatan. Tapi upah tidak semua orang menerima. Upah diberikan kepada mereka yang taat melakukan tugas yang Tuhan percayakan. Jadi kita harus bedakan di situ. Memang keselamatan kita di dalam Kristus adalah sebuah hal yang pasti, yang tidak akan pernah diambil dari kita. Saya percaya Johannes Calvin berkata, once saved, always saved. Sekali selamat, tetap selamat. Karena bukan kita yang menentukan keselamatan, tapi Tuhan yang menentukan. Jadi Yohanes pasal 10 ayat yang ke-28. Bapa yang memberikan mereka domba-domba itu kepadaku lebih besar daripada siapapun juga. Dan tidak ada seorang pun yang merebut mereka dari tanganku. Mereka pasti memperoleh hidup yang kekal. Jadi ayat itu menjadi jaminan yang kuat bahwa keselamatan kita dalam Kristus itu dijamin oleh Tuhan. Tetapi upah tidak. Sekali lagi upah tidak. Tidak diberikan kepada semua orang Kristen. Tidak diberikan pada semua orang percaya. Hanya diberikan kepada mereka yang taat melakukan tugas yang Tuhan percaya. Ada seorang pemain sepak bola bernama Jeremy Doku. Next. Saya senang dan saya mengikuti perkembangan. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa saat ini, akhir-akhir ini, Tuhan sedang melakukan revival di seluruh dunia. Tuhan melakukan revival di Amerika. Sejak ditembaknya Charlie Kirk, yang ditembak di leher, menjadi martir. Setelah dia ditembak justru itu menjadi benih yang subur. Di Amerika terjadi kebangunan rohani yang luar biasa. Di Texas, anak-anak muda berkumpul 45.000 orang
menyerahkan diri kepada Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di kota Tampa, Amerika Serikat juga 20.000 anak-anak muda memberikan diri dibaptis. Dan juga di berbagai kota di Amerika sekarang sedang diguncang lawatan Tuhan luar biasa. Sampai Presiden Donald Trump, dia juga setiap kali mengawali hari di gedung oval itu, selalu dia mengawali dengan berdoa, dengan renungan firman Tuhan. Wah, luar biasa, Amerika dilawat Tuhan. Venezuela yang presidennya ditangkap, rakyatnya turun ke jalan-jalan, mereka memuji-muji Tuhan, terjadi kebangunan rohani. Iran yang pemerintahannya runtuh juga, tercatat ada 50.000 ini 50.000 yang tutup dari 75.000 yang ada di Iran. 50 ribunya tutup. Tercatat lebih dari 1 juta orang Iran yang convert, yang menjadi orang Kristen. Di Cina, diperkirakan tahun 2030, 4 tahun lagi, Cina akan menjadi negara Kristen terbesar di dunia. Karena setiap hari banyak orang yang percaya Yesus di Cina. Betul, ini semuanya ada data-datanya. Semua ada data. Dan Tuhan sedang melakukan gerakan rohani di mana-mana. Wah, luar biasa. Termasuk juga di bidang olahraga. Sudah bukan rahasia bagi mahasiswa saya bahwa saya adalah salah satu fans klub Arsenal. Oh, tepuk tangan, oh Bapak ngefans juga. Saya fans Arsenal ya, sehingga kalau kadang saya Arsenal menang, saya masuk kelas bawa permen ya, saya bagi-bagi ke mahasiswa karena Arsenal menang. Nah, baru-baru ini ketika Arsenal menang, ada namanya Gabriel Jesus, pemain dari Brasil. Dia melepaskan kaosnya dan ada tulisan I belong to Jesus. Saya milik Yesus Kristus. Dia cosplay ya, dia meniru persis apa yang dilakukan oleh seniornya, yaitu Ricardo Kakak. Di Piala Dunia, dia melepas bajunya ketika mencetak gol dan ada tulisan I belong to Jesus. Dan itu ditirukan oleh beberapa pemain, salah satunya Gakpo ya, pemain Liverpool yang berasal dari Belanda. Dia juga mencetak gol, melepaskan kaosnya, ada tulisan I belong to Jesus. Pemain-pemain Arsenal khususnya, itu sangat rohani. Latihan mereka bawa Alkitab, mereka berdoa sebelum bermain. Ya, yang saya bilang ini revival sedang terjadi di macam-macam aspek kehidupan. Di dunia olahraga, di dunia pendidikan, di politik. Tuhan sedang bekerja secara luar biasa. Dan salah satunya ini saya suka, Jeremy Doku. Dia berkata, my goal is that when Jesus comes back, he says, well done, good servant. Kalau saya terjemahkan secara bebas dalam bahasa Indonesia, tujuan saya adalah bahwa ketika Yesus datang kembali, dia berkata, baik sekali perbuatanmu, hambaku yang setia. Selanjutnya dia berkata, football is the tool to glorify Jesus Christ. Sepak bola itu hanya alat, hanya panggung untuk saya bisa memuliakan Tuhan. Berapa juta mata yang menonton sepak bola. Dan ketika seseorang berkata, I belong to Jesus, berapa juta mata yang melihatnya. Ya, itu menjadi sebuah panggung, menjadi sebuah kesempatan bagi atlet-atlet Kristen untuk mempermuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, panggung kita berbeda-beda. Mereka panggungnya olahraga, mereka panggungnya sepak bola. Panggung saya di mimbar, panggung saya di meja saya mengajar di kampus. Mungkin panggung Bapak Ibu adalah di kantor, di perusahaan, ada yang juga sebagai berprofesi sebagai guru,
ataupun sebagai karyawan, dimanapun panggung kita, itu adalah tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari kita lakukan tugas kita dengan sebaik-baiknya, supaya Tuhan dipermuliakan. Sebab satu saat nanti Tuhan akan mintai pertanggungan jawab kepada kita. Apakah Tuhan akan berkata, "Well done, my servant, my good servant." Apakah Tuhan akan berkata kepadamu, "Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang setia." Waduh, Tuhan, lebih dari yang saya inginkan di dunia ini. Saat saya pulang, Tuhan berkata kepada saya, "Baik sekali perbuatanmu Yosua, hambaku yang setia." Yang lain menjadi tidak penting. Apa yang penting bagaimana hidup kita menyenangkan Tuhan. Hidup kita memuliakan Tuhan. Amin. Yang terakhir, yang ketiga. Hidup koram deo berarti bagaimana kita hidup benar di hadapan Tuhan. Karena tidak ada satu tempat yang tidak terbuka di hadapan Tuhan. Mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi. Mata Tuhan mengawas-awasi, mengamat-amati setiap manusia. Mari kita hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup koram deo itu berarti kita melakukan tugas yang Tuhan percayakan. Hidup kita di dunia ini adalah penugasan sementara. Dia Tuhan, kita hambanya. Kita ada di dunia untuk melakukan tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Dan satu saat Tuhan akan minta pertanggungjawab, gimana tugas yang kuberikan? Sudahkah engkau lakukan dengan baik? Yang ketiga adalah siap memberi pertanggungan jawab. Next. Siap memberi pertanggungan jawab di pengadilan Allah. Dalam ayat yang ke-25 tadi dikatakan, barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu. Karena Tuhan tidak memandang orang. Ayat ini menjelaskan bahwa satu saat Tuhan akan menuntut pertanggungan jawab dalam kursi pengadilan di mana dia sebagai hakimnya. Dalam perjanjian baru ada dua macam pengadilan di masa depan, di masa eskatologi. Pengadilan yang pertama adalah aras putih. Aras putih adalah pengadilan di mana kitab kehidupan akan dibuka. Dan setiap orang yang namanya tidak tercatat dalam kitab kehidupan akan dilemparkan ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Kita sudah lolos dari pengadilan ini. Karena kita sudah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kita tidak akan pernah masuk ke aras putih. Aras putih itu tersedia bagi orang-orang yang tidak percaya. Kitab kehidupan dibuka untuk membuktikan bahwa memang nama mereka tidak tercantum di dalamnya. Jadi kita bersyukur melalui anugerah Tuhan Yesus, kita diselamatkan oleh iman. Sehingga kita lepas dari penghakiman yang pertama, aras putih di mana Kristus sebagai hakimnya. Tapi penghakiman yang kedua itu disebut sebagai bema. Dan dalam bahasa Inggrisnya adalah dikatakan the judgment seat of Christ. Kursi pengadilan Kristus. Yang dihakimi di sana adalah khusus orang-orang yang percaya Yesus saja. Kalau di aras putih khusus orang-orang yang tidak percaya. Tapi kalau di bema khusus bagi orang-orang yang sudah percaya. Dihakimi tidak lagi menentukan surga dan neraka, tidak. Tapi dihakimi atas perbuatan-perbuatan kita sejak kita percaya Yesus. Sejak kita percaya Yesus. Nah, perbuatan-perbuatan itu akan dimintai pertanggungan jawab dari kita. Penghakiman Tuhan itu berlaku atas semua manusia. Dalam Roma pasal 14 ayat 10 dikatakan, tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Nah, kata tahta pengadilan Allah itu diambil dari kata bema, kursi pengadilan Kristus. Jadi kita semua, tanpa terkecuali, siapapun kita,
siapapun kita akan menghadap kursi pengadilan Kristus untuk memberi pertanggungan jawab tentang hidup ini. Karena itu ini nasihatnya, jangan menghakimi orang lain. Kita tidak punya hak untuk menghakimi orang lain. Yang berhak menghakimi itu adalah Tuhan. Di mana semua manusia akan memberi pertanggungan jawab tentang hidupnya. Ya sudahlah, misalnya ada mereka mereka yang merasa diri benar, ya sudahlah, biarlah Tuhan saja sebagai hakimnya, kan begitu. Biar Tuhan sebagai hakimnya, bukan hak kita menghakimi, kamu gini, kamu. Saya belajar sebagai hamba Tuhan, sampai detik ini masih terus belajar. Bagaimana untuk tidak menghakimi. Ya sudahlah, kalau memang itu yang terbaik dan dikehendaki Tuhan, oke. Karena penghakiman yang sesungguhnya nanti di kursi pengadilan Kristus, di mana setiap orang akan memberi pertanggungan jawab. Juga dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 10, next, bahwa penghakiman itu didasarkan apa yang kita perbuat di dunia ini. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Baik ataupun jahat, tidak ada yang terluput, tidak ada yang lepas. Semua tercatat, semua terdokumentasi. Yang baik ataupun jahat, semua akan dibawa ke kursi pengadilan Kristus. Seringkali gereja-gereja kurang menekankan penghakiman ini. Merasa diri, oke, saya sudah diselamatkan oleh Tuhan. Padahal ada pengadilan Kristus. Dan ini ayat berikutnya. Penghakiman Tuhan, next. Penghakiman Tuhan seharusnya membuat kita hidup takut akan Tuhan senantiasa. 1 Petrus 1 ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Takut karena apa? Apapun yang kita perbuat, semua tercatat, semua terdokumentasi, dan semua harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Petrus berkata, harusnya ini membuat kamu ketakutan. Ada rasa takut. Kalau saya berkata begini, Tuhan akan menuntut dari apa yang kita katakan kepada orang lain di hadapan Tuhan nanti. Kalau saya melakukan ini, Tuhan akan menuntut pertanggungan jawab dari perbuatan saya. Apapun yang kita lakukan, akan Tuhan mintai pertanggungan jawab. Tidakkah itu membuat kita gentar? Hati-hati, orang yang berlaku jahat terhadap orang lain, sangkanya tidak ada seorang pun yang tahu. Mungkin dia luput dari hukum dunia ini, luput dari tindak pidana, ya. Tapi dia tidak akan luput dari penghakiman yang adil yang dari Tuhan. Harusnya ini membuat kita gentar, harusnya ini membuat kita takut untuk kita tidak berbuat jahat, untuk kita tidak berbuat dosa. Karena semua hal yang kita alami, yang kita lakukan akan dibawa ke pengadilan. Yang terakhir, penghakiman Tuhan juga berlaku atas apa yang ada dalam hati manusia. Jadi bukan sekedar perbuatan, bukan sekedar perkataan, bahkan yang masih di pikiran, bahkan yang masih di renungan di hati kita, itu pun dicatat oleh Tuhan. Menyimpan kebencian, menyimpan kepahitan, memikirkan hal-hal yang jahat dalam pikiran kita, itu semua akan Tuhan bawa ke pengadilan. Dan kita akan dibuat terkaget-kaget. Hah, kok Tuhan tahu? Saya tidak pernah cerita ke orang lain isi hati saya. Kok Tuhan tahu? Ah, itu juga akan dibawa ke pengadilan. Lihat ayatnya. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya. Yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan. Dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Jadi yang ada dalam hati pun Tuhan akan bawa ke pengadilan.
Saya ingat dulu hamba Tuhan yang meneguhkan panggilan saya menjadi pendeta ketika saya lulus SMA. Dan hamba Tuhan ini adalah hamba Tuhan yang saya kagumi, yang saya idolakan. Tapi hari ini hamba Tuhan ini masuk penjara karena dia melakukan pelecehan seksual terhadap 3 anak perempuan di bawah umur 12 tahun, 9 tahun, dan 7 tahun. Ya, karena sudah ada di media massa, namanya adalah Bapak Pendeta Daniel Ki Bagus Soeruyono. Itu pendeta yang meneguhkan panggilan saya, pendeta yang membimbing saya. Saya ingat ketika dia berkhotbah, masih segar dalam ingatan saya. Dia berkata begini, "Saudara, satu saat kita semua akan menghadap kursi pengadilan Kristus. Dan di sana, di kursi pengadilan Kristus akan diputarkan film tentang hidup kita. Saat film itu diputar, ditonton berjuta-juta manusia yang ada di situ. Ketika kita melihat tentang hidup kita, maka kita akan berderai air mata dan kita akan menangis. Sebab semua hal yang jahat yang kita lakukan di tempat tersembunyi, yang kita berpikir orang lain tidak melihat kita, terpampang jelas di film itu. Dan semua yang ada di pikiran kita, semua yang ada di batin kita, semua juga terbuka jelas dan semua orang akan melihatnya. Saat kita menonton film itu, kita akan penuh dengan penyesalan. Kita akan berderai air mata melihat sesungguhnya betapa jahatnya kita. Khotbah yang dia sampaikan, mungkin saya masih SD atau SMP tentang hal itu, tapi itu terekam jelas di pikiran saya. Sehingga ketika saya melangkah kemanapun saya merasa Tuhan ini sedang syuting saya ini. Dan syuting Tuhan itu kan luar biasa ya, dari depan belakang, pokoknya lebih canggih dari kamera yang ada di dunia ini. Semua sudut, semua sisi akan kelihatan, nggak ada yang tersembunyi. Nah, saya diberkati dengan khotbah itu meskipun sang pengkhotbahnya hari ini masuk penjara. Saya sedih ya. Hari-hari ini sudah penulis idola saya, Philip Yancey, jatuh dalam dosa, menarik diri dari pelayanan. Bapak rohani saya bisa saya sebut, hamba Tuhan yang meneguhkan panggilan saya juga masuk penjara. Ya. Itu tapi menyadarkan saya, mengingatkan saya untuk saya tidak mengkultuskan manusia. Amin. Hamba Tuhan sebesar apapun bagaimanapun dia manusia, tidak boleh dikultuskan. Idola kita haruslah tetap Yesus Kristus. Ya. Yesus Kristus harus itu menjadi idola kita, bukan manusia. Siapapun manusia, sekali berapapun, sehebat apapun, dia bisa jatuh dalam dosa. Bapak Ibu sadarilah bahwa setiap kita akan memberi pertanggungan jawab tentang perbuatan kita, perkataan kita, renungan isi hati kita, pikiran-pikiran kita. Coram Deo, hidup di hadapan Tuhan itu berarti kita berkata kepada Tuhan, Tuhan selidikilah hatiku, kenalah pikiran-pikiranku, ketahuilah apakah jalanku serong, dan bimbinglah aku di jalan yang kekal, sama seperti doa pemazmur dalam Mazmur 139. Kita harusnya senantiasa selalu bersimpuh di kaki Tuhan dan berkata, Tuhan, selidikilah hati dan batinku, singkapkan hal-hal yang tidak berkenan kepadamu, supaya aku dapat bereskan. Sehingga kita, hidup kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apa yang kita katakan, senantiasa mempermuliakan Tuhan
dan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Siap hidup koram deo, amin. Katakan koram deo. Ya, hidup di hadapan Tuhan. Tuhan yang maha melihat, Tuhan yang memberikan tugas kepada kita, next sebagai kesimpulannya, dan Tuhan yang akan menghakimi kita. Yaitu ya. Jadi bagaimana hidup koram deo? Hiduplah benar di hadapan Allah. Sebab Tuhan melihat dari surganya yang kudus, dari tahtanya yang kudus, matanya mengawasi setiap kita. Hidup benar di hadapan Tuhan. Yang kedua, taat melakukan tugas di bawah otoritas Allah. Hidup di dunia ini adalah penugasan sementara. Ada tugas yang Tuhan percayakan. Kristus Tuhan, kita hambanya. Kepada kita hambanya dipercayakan tugas yang harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan kita. Kita berharap bahwa Tuhan kita saat kita pulang nanti akan berkata, well done, baik sekali perbuatanmu, hei hambaku yang sabar dan setia. Dan yang ketiga, siap memberi pertanggungan jawab di pengadilan Allah. Ingat, tidak ada satupun yang tidak tercatat, tidak ada satupun yang tidak terdokumentasi, entah yang baik, entah yang jahat, semua akan dibawa ke kursi pengadilan Kristus. Tidakkah hal itu membuat kita gentar, takut ya untuk melakukan dosa, untuk menyakiti hati Tuhan, sebab semua harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita naikkan pujian lama di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang. Agak rendah ya, karena refrainnya tinggi. Hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang. Ku sembahkan, ya Bapa. Ku sembahkan, ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Naikkan pujian dari awal. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang. Ku sembahkan, ya Bapa.
dalam hidupku selalu sembah Kau, ya Bapa, sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus dalam hidupku selalu, dalam hidupku selalu. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, kami datang bersimpuh. Tidak ada yang dapat kami banggakan, tidak ada yang dapat kami sombongkan. Semua yang kami punya, semua yang kami bisa berasal dari Tuhan. Selidikilah hati dan batin kami. Ujilah pikiran-pikiran kami. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, mohon ampun Tuhan, mohon ampun. Sucikan dan kuduskan kami oleh kuasa darah-Mu Tuhan, supaya kami hidup benar berkenan kepada Tuhan. Mampukan kami untuk setia melakukan tugas yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami sadar bahwa hidup di dunia adalah penugasan sementara, bukan rumah tinggal kami. Satu saat kami akan pulang. Biarlah Engkau dapati kami setia dengan tugas itu. Oh, dan Engkau berkata, well done, good servant. Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang setia. Tuhan terus ingatkan, sadarkan kami bahwa apapun yang kami perbuat dalam hidup ini, baik ataupun jahat, akan Tuhan mintai pertanggungan jawab di kursi pengadilan. Biarlah ini menyadarkan kami untuk senantiasa hidup dalam takut dan gentar. Takut dan gentar untuk berbuat dosa, takut dan gentar untuk menyakiti hati-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan. Tolong kami Tuhan. Untuk hidup kami berkenan kepada Tuhan. Menyenangkan hati-Mu, memuliakan-Mu. Tidak ada yang lebih kami inginkan ya Bapa, kecuali Tuhan dimuliakan. Tuhan senang. Berkati setiap kami yang sudah mendengar firman-Mu. Biar kami mulai menjalani hidup koram Deo, hidup di hadapan Allah. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus yang kudus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Yosua beserta Ibu di tempat ini, sungguh luar biasa memberkati kami, Pak. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman dan memberikan persembahan kepada yang bertugas. Kami persilakan. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Jika malam hari ini Tuhan, kami boleh menikmati kebenaran firman.
Meteraikan setiap firman-Mu Tuhan atas setiap kami yang mendengar. Supaya kami hidup coram Deo Tuhan. Yaitu hidup benar Tuhan sesuai firman-Mu. Hidup di bawah otoritas Tuhan. Dan hidup yang berani dan siap mempertanggungjawabkan setiap kehidupan kami di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat nutrisi rohani yang kami nikmati malam hari ini. Sungguh indah ya Tuhan. Demikian kami mengucap syukur buat hamba-Mu, Bapak Pendeta Yosua Prabowo yang sudah Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat-Mu atas kami tempat ini. Berkati beliau ya Tuhan. Berkati pelayanannya, berkati kesehatannya, berkati pekerjaannya, penggembalaannya Tuhan. Apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil penuh dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Dan ini kami Tuhan, sebentar kami umat-Mu akan menabur di ladang pekerjaan Tuhan. Engkau tilik dari ketinggian-Mu ya Bapa, setiap tangan-tangan yang menabur. Kami percaya setiap tangan yang menabur pasti diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih buat pelayanan Bapak Pendeta Yosua Prabowo, juga Ibu, terima kasih, sangat memberkati. Dan itu memang sangat penting Pak, karena memang banyak gereja itu lalai, sibuk dengan hypergrace, kasih karunia, pasti masuk surga, keselamatan, lupa sama pertanggungjawaban. Terima kasih Pak, Tuhan berkati. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali beribadah bersama-sama dengan kami tempat ini. Dan kami bersuka cita mengucapkan selamat datang dan mengundang untuk kembali beribadah bersama kami di hari-hari Minggu berikutnya. Tuhan berkati. Saya sampaikan pengumuman aktivitas gereja sepekan. Hari Rabu jam 7:30 ibadah family altar di gereja ya, di tempat ini. Kemudian hari Sabtu jam 6:30 ibadah doa malam dilanjutkan dengan latihan musik. Kemudian hari Minggu jam 6 sore ibadah raya di tempat ini, jam 6:30-nya ibadah sekolah minggu. Demikian pengumuman, Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Pada malam hari ini kita sudah diberkati oleh Tuhan, amin. Kita sudah mendapatkan berkat-berkat yang luar biasa, amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan, haleluya. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah pada malam hari ini, haleluya. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya.
Haleluya. Haleluya. Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, sungguh kami mengucap syukur Bapa, menikmati hadirat-Mu di sepanjang ibadah ini Tuhan, di sepanjang kebaktian ini Tuhan. Kami boleh memuji-Mu, menyembah-Mu, kami boleh berbakti kepada Engkau Tuhan, dan teristimewa kami boleh mendengar firman-Mu Tuhan, yang menjadi kehendak-Mu atas kami di tempat ini. Firman-Mu mengingatkan kami Tuhan akan koram Deo, yaitu hidup benar di hadapan Tuhan, hidup di bawah otoritas Tuhan, menyadari sepenuhnya bahwa hidup ini adalah penugasan sementara di bumi, di mana kami akan senantiasa diminta mempersiapkan pertanggungjawaban jawaban kami akan segala aspek kehidupan kami selama di dunia. Memang keselamatan sudah kami terima gratis daripada Tuhan, tapi kami tahu Tuhan, ada pengadilan Kristus, pengadilan kursi tahta bema, di mana kami menerima upah atas setiap baik atau jahat kebenaran kami. Terima kasih Tuhan, membawa hidup kami lebih bertanggung jawab, membawa hidup kami takut akan Tuhan, dan kami percaya di dalam hidup takut akan Tuhan, perkenanan-Mu akan datang atas kami. Bahkan kerajaan-Mu, kerajaan surga-Mu datang di bumi saat kami ada seperti di surga. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Meteraikan setiap firman-Mu atas kami, jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu yang taat dan setia dalam nama Yesus. Demikian kami mengucap syukur Bapa buat hamba-Mu Bapak Pendeta Yosua Prabowo Tuhan, yang sudah Engkau pakai menjadi saluran berkat-Mu atas kami umat-Mu di tempat ini. Kami bersahati Tuhan, berdoa di dalam nama Yesus Tuhan memberkati beliau. Pakai lebih lagi Tuhan, jadi bejana-Mu dimanapun beliau melayani, senantiasa disertai dengan penyertaan Tuhan dan penyataan-penyataan Tuhan yang heran dan ajaib dalam nama Yesus. Berkati penggembalaannya Tuhan, berkati aktivitasnya sebagai pengajar, sebagai dosen Tuhan. Berkati rumah tangganya, berkati pelayanannya, berkati apapun yang dikerjakan. Tuhan buat berhasil dan beruntung dalam nama Yesus. Demikian sebentar beliau bersama Ibu kembali ke Denpasar. Kami taruh dalam kuasa Tuhan sepanjang perjalanan di tempat ini Tuhan, sampai ke Denpasar. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, bentengi dengan malaikat-Mu, pimpin dengan Roh Kudus-Mu di dalam segala hikmat dan kewaspadaan. Tibakan di rumah dengan selamat, tidak kurang satu apapun, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa. Demikian juga Tuhan, malam hari ini kami bersyafaat untuk bangsa kami Indonesia. Kami taruh Tuhan para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh kepala daerah yang ada, Panglima TNI, Kapolri. Tuhan, kami taruh dalam kuasa Tuhan. Berkati kesehatan beliau. Roh Kudus pimpin di dalam roh takut akan Tuhan di dalam memimpin bangsa ini. Sehingga Tuhan boleh membawa bangsa ini Tuhan menjadi bangsa yang mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami melepaskan shalom atas Indonesia. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berdoa juga untuk kota Kabupaten Jemberana Tuhan, tempat di mana Engkau menempatkan kami untuk tinggal dan melayani dan melebar luaskan kerajaan Kristus di kota ini. Berdoa Tuhan untuk para pemimpin kota Tuhan, untuk Bapak Bupati, berkati Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati dan seluruh jajarannya, sampai tingkat kepala lingkungan dan RT Tuhan. Berkati dengan kesehatan, berkati dengan roh takut akan Tuhan di dalam memimpin kota ini. Dan kami berdoa biarlah kota ini dipenuhi dengan atmosfer kerajaan Kristus. Berkati pertaniannya, berkati perdagangannya, berkati perekonomiannya, kelautannya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan,
berkat kesejahteraan kota ini senantiasa mengalir menjadi berkat juga bagi setiap kami umat-Mu di tempat ini, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Saudaraku, ibadah sudah selesai, mari kita terima berkat daripada Tuhan Yesus. Diberkati saat engkau datang, diberkati saat engkau keluar, dalam nama Yesus. Diberkati engkau di kota, diberkati engkau di ladang, dalam nama Yesus. Diberkati buah kandunganmu, segala hasil bumi dan hasil ternakmu, dalam nama Yesus. Diberkati bakulmu dan tempat adonanmu, diberkati lumbungmu dan segala usaha dan pekerjaanmu, dalam nama Yesus. Diberkati usaha tokomu, diberkati usaha dagangmu, dalam nama Yesus. Diberkati usaha depotmu, usaha kulinermu, dalam nama Yesus. Diberkati pabrik rotimu, diberkati usaha jasamu, diberkati budidaya tambak udangmu, dalam nama Yesus. Saudaraku, apapun yang kau kerjakan, Tuhan membuatnya menjadi berhasil dan beruntung, dalam nama Yesus. Tuhan juga memberkati pendidikan dan kesehatan. Tuhan pun menghendaki engkau tetap menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan menghendaki engkau tetap naik dan naik, menggenapi setiap destiny Tuhan atas pribadi lepas pribadi, dalam nama Yesus. Saudaraku, mari kita pulang membawa segala kemenangan, damai sejahtera, serta penyertaan dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus berkati.